Iran, Irak merupakan sahabat terdekat yang saling mendukung dalam hubungan politik, ekonomi, dan budaya. But the Iranian state seems determined to march down the avenue. Namun siapa sangka kedua negara ini pernah memiliki konflik yang sangat berdarah karena ingin menguasai sebuah perbatasan. Di tahun 1979, Irak mulai menyerang besar-besaran ke wilayah Iran yang bertujuan untuk merebut perbatasan dan untuk menguasai daerah-daerah milik Iran yang memiliki minyak yang sangat berlimpah. Perang Iran-Irak berlangsung selama 8 tahun hingga tahun 1991. Namun dalam peperangan perbatasan tersebut ada sebuah kisah tentang sniper yang sangat brutal yang dimiliki oleh Iran. Sniper ini bertugas menjaga perbatasan untuk mempertahankan wilayah yang diserbu oleh pasukan Irak. Namun bukan hanya Iran sajalah yang memiliki seorang sniper, tetapi Irak juga memiliki seorang sniper yang sama-sama handal dalam menghabisi pasukan Iran. Hingga pada akhirnya kisah ini pun diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Taktirandaz Iranian. Film dibuka dengan memperlihatkan kepada rombongan tentara Irak yang sedang membawa dua orang tawanan dari negara Iran bernama Hasan dan adiknya bernama Hussein, yang secara bersamaan seorang komandan militer yang kita panggil saja Ashur memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan salah satu di antara mereka di dekat perbatasan. Sampai akhirnya Hussein yang merupakan kakak mulai merelakan dirinya tetap menjadi tawanan agar Hasan bisa dilepaskan oleh tentara Irak. Namun setelah Hasan akan melarikan diri menuju perbatasan, tiba-tiba komandan Ashur mulai memerintahkan anak buahnya untuk langsung menembak mati tawanan tersebut, dikarenakan ia tidak akan memberikan pengampunan kepada penduduk dan tentara Iran. Tepat saat ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Hussein, seorang sniper membidik dari kejauhan sehingga ternyata sosok dari sniper tersebut adalah sniper legendaris Iran bernama Muhammad Abdul Zarin, yang merupakan sniper paling ditakuti karena telah membunuh ratusan tentara Irak saat di medan pertempuran. Sehingga Ashur yang ketakutan memutuskan untuk langsung menyerah. Akan tetapi Zarin yang mempunyai prinsip tidak membunuh tentara yang sudah menyerah pun akhirnya ia memilih melepaskan Ashur begitu saja. Sedangkan Hasan ia dibawa menuju markas militer untuk diobati. Singkat cerita, terlihat Ashur yang kembali ke markas pasukan. Kemudian ia memberikan laporan kepada jenderal dan para petinggi di markas tersebut tentang penyerangan yang dilakukan Zarin kepada pasukannya. Di mana menurut laporan tersebut, Zarin adalah seorang sniper berbahaya yang menjadi ancaman besar bagi pasukan mereka, dikarenakan ia yang telah banyak membunuh para petinggi Irak saat di medan peperangan. Maka dari itu para petinggi militer yang menyadari jika Zarin adalah sebuah ancaman mulai memanggil seorang kolonel bernama Kolonel Rashid yang merupakan seorang perwira senior dari satuan penembak jitu sekaligus sniper terbaik yang dimiliki pihak Irak, dikarenakan prestasinya yang telah banyak membunuh pasukan Iran saat di medan peperangan. Singkat carios di markas batalion pasukan Irak, terlihat Rashid yang sudah tiba di markas tersebut. Kemudian dia mulai berpidato di depan para tentara jika saat ini misi mereka adalah memburu sang sniper Iran yaitu Zarin yang telah menjadi ancaman bagi negara mereka. Hingga di sana Rashid mulai memberikan penjelasan jika sniper yang akan mereka hadapi bukan seorang sniper sembarangan, melainkan seorang sniper legendaris yang telah membunuh ratusan prajurit Irak. Karena selain handal menembak musuh dengan akurat, Zarin juga sangat ahli dalam berkamuflase. Sampai akhirnya Kolonel Rashid mulai memberikan perintah kepada dua orang muridnya untuk menunjukkan kehebatan mereka dengan menembak tawanan Iran dari jarak yang cukup jauh.
Sementara di tempat lain, Zarin yang saat itu masih berada di zona Irak pun tiba-tiba seorang pemimpin tentara Iran bernama Amir mulai memintanya kembali ke markas untuk berbicara tentang tentara Irak yang akan menyerang dengan pasukan penuh. Di tempat lain, Rosid yang mulai berkumpul bersama para anak buahnya akan membahas tentang posisi di mana tempat persembunyian sniper Iran, dan karena Rosid memiliki pengalaman di medan pertempuran, dia tidak akan sulit untuk menemukan si sniper Iran. Setelah mereka sampai di dekat perbatasan, Rosid langsung memeriksa lokasi tempat penembakan dan akhirnya dia bisa menebak di mana tempat persembunyian si Zarin dan juga memahami cara agar Zarin lolos dari tembakan yang telah mereka buat. Maka dari itu, dia memerintahkan Maaz dan Diaz untuk melakukan pengintaian di daerah perbatasan agar pasukan mereka bisa melakukan serangan mendadak kepada tentara Iran. Di markas militer Iran, Zarin mulai melatih para tentara untuk menjadi seorang sniper yang handal, termasuk memberikan pengarahan selama berada di medan peperangan. Setelah Zarin selesai memberikan arahan kepada calon sniper, tiba-tiba seorang pria yang tak lain adalah Hussein datang menemuinya sambil memohon agar Zarin mau mengajarkan menjadi seorang sniper yang berbakat. Yang karena Hussein telah bergabung dengan tim serbu, Zarin sempat akan menolak mengajarkan Hussein menjadi seorang sniper. Namun karena Hussein memiliki tekad yang kuat, Zarin pun menerima Hussein sebagai muridnya. Di malam harinya ketika para tentara akan istirahat, seorang perwira bernama Abah Japar tiba-tiba datang memberikan sebuah sniper dan meminta kepada Hussein untuk bisa menggunakan senjata tersebut dengan baik. Namun ketika si Abah akan lanjut memberikan makanan, tiba-tiba Zarin langsung melarang karena seorang sniper harus terbiasa untuk melatih tubuhnya supaya dia bisa bertahan ketika sedang berada di medan pertempuran. Di hari selanjutnya, Zarin mulai kembali memberikan pelatihan keras sekaligus mengajarkan Hussein cara berkamuflase. Namun jika selama pelatihan Hussein masih tidak ada kemajuan, maka Zarin mengancam akan mengembalikan anak tersebut ke tempat asalnya. Bahkan saking kerasnya latihan yang diberikan kepada Hussein, Zarin sengaja tidak memberikan murid-muridnya minum karena seorang sniper harus bisa menahan haus selama berada di kondisi apapun. Tepat setelah selesai memberikan pelatihan, di sana kemudian Zarin mulai mengajak Hussein mengintai musuh di perbatasan agar anak tersebut dapat belajar dengan cepat. Sesampainya di perbatasan, mereka melihat tentara Irak yang sedang melakukan sholat. Tiba-tiba Hussein pun berkata jika ini adalah kesempatan untuk menembak komandan musuh. Namun Zarin langsung menolak keputusan tersebut dikarenakan ia tidak ingin menembak musuh ketika sedang melakukan ibadah. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke markas dan akan melanjutkan pengintaian di lain waktu. Di hari berikutnya saat Zarin kembali melatih Hussein tentang cara menembak dan membidik target, kemudian menjelaskan jika dalam posisi bersembunyi diusahakan Hussein jangan berkamuflase di tempat yang terbuka agar posisinya tidak gampang ketahuan oleh pasukan musuh, karena jika sampai terjadi maka otomatis dia akan langsung tewas di medan peperangan. Tepat ketika Hussein mulai mencoba menembak target, tembakan tersebut sama sekali tidak ada yang akurat, sehingga Hussein mulai meminta kepada gurunya agar menunjukkan sedikit kemampuan dalam hal menembak, dan di saat itu Zarin langsung memperlihatkan kemampuannya. Singkat cerita, setelah kembali ke markas, tiba-tiba si Abah mulai memberitahu Zarin tentang Hussein yang belum juga kembali ke markas, sehingga Zarin langsung menyusul Hussein menuju daerah perbatasan.
Sementara Hussein sendiri terlihat sedang berdiam diri di tengah-tengah perbatasan, yang saat pelatihan tadi, Zarin sama sekali tidak mengajarkan Hussein cara menembak yang tepat mengenai sasaran. Maka dari itu, Hussein tidak akan kembali ke markas dan akan terus berdiam diri di sana. Namun tanpa ia sadari, Diaz dan Maas yang dikirim Rashid melihat posisi Hussein, sehingga mereka yang melihat Hussein berdiam diri pun langsung akan membunuh bocah tersebut. Tetapi untungnya Zarin datang tepat waktu dan langsung menyuruh Hussein berlari ke arah semak-semak. Dan karena Maas masih memantau posisi mereka berdua, akhirnya Zarin menyuruh Hussein agar mengalihkan perhatian si sniper Irak. Dan di saat Maas berhasil terkecoh, Zarin yang mengetahui Maas pun langsung menembak orang tersebut sampai koot. Pada esok harinya di markas pasukan Irak, Rashid yang marah dikarenakan dua muridnya tewas pun mulai memerintahkan Mayor Abdul agar mengerahkan semua pasukan untuk menyerang markas Iran. Sedangkan Rashid akan berfokus bersembunyi di daerah musuh untuk memberikan serangan kejutan. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama, Rashid yang telah bersembunyi di dekat wilayah Iran pun tiba-tiba mulai menembak mereka satu persatu. Sampai akhirnya banyak pasukan Iran yang tewas, termasuk si Abah juga terbunuh karena tertembak oleh sniper Rashid. Sisi lain, Zarin yang menyadari jika pasukan musuh ada seorang sniper terlatih, dia pun mulai bergegas terjun ke lapangan untuk membunuh sniper tersebut. Tepat setelah ia terjun ke medan peperangan, seorang komandan pasukan Iran bernama Ahmad mulai memerintahkan kepada seluruh anak buahnya agar tidak keluar dari tempat persembunyiannya sebelum Zarin berhasil membunuh sniper dari pihak musuh. Namun beberapa saat setelah ia terjun ke medan peperangan, sayangnya Zarin malah harus kesulitan menemukan persembunyian Rashid dikarenakan jarak pandang yang terhalang oleh gumpalan asap. Sedangkan Rashid sendiri yang telah mengetahui posisi Zarin langsung mengamati lewat teropong yang dimilikinya dan mulai bergegas mencari posisi yang tepat untuk mempermudah mengawasi pergerakan Zarin. Yang di saat bersamaan, Zarin juga telah mengetahui posisi di mana Rashid bersembunyi, sehingga adu tembak antar sniper pun tak terhindarkan. Namun dari battle tersebut, Rashid yang lebih cepat membidik pun akhirnya berhasil menembak Zarin. Sampai akhirnya Rashid yang berpikir jika Zarin telah terbunuh pun mulai memerintahkan kepada seluruh pasukan tank untuk menyerang markas Iran dengan kekuatan penuh, dikarenakan sniper andalan mereka sudah berhasil ditumbangkan. Akibat serangan tersebut, pasukan Iran yang kalah dalam segi persenjataan pun mulai semakin terdesak dan banyak tentara yang tewas. Namun di tengah-tengah penyerangan, Zarin yang ternyata masih berhasil selamat pun mulai kembali bangkit dan langsung menembak satu persatu tentara Irak yang terus berdatangan. Bahkan dengan keahlian sebagai seorang sniper legendaris, tiba-tiba Zarin pun membalikan keadaan di medan pertempuran dikarenakan ia yang telah berhasil membunuh tentara musuh. Dan hal tersebut bersamaan dengan pasukan Iran yang juga melancarkan serangan balasan kepada tentara Irak. Hingga akhirnya Mayor Abdul yang melihat pasukannya dibantai oleh tentara Iran pun mulai menarik mundur semua pasukan di perbatasan. Dan pertempuran hari ini ditutup dengan Zarin yang berhasil menembak ke arah Rashid tepat mengenai lengan kirinya.
Singkat cerita, setelah gagal menguasai markas musuh, Rashid yang merupakan seorang pemimpin pasukan mulai diamuk oleh atasannya sendiri bernama Jenderal Hamsi, di mana ia mengatakan jika gagalnya peperangan tersebut adalah ulah dari Rashid yang kepedean karena telah menganggap Zarin telah mati. Sampai akhirnya si atasan memberikan hukuman kepada Zarin dengan tidak akan memberikan tugas apapun kepada Rashid, dan gelarnya sebagai komandan akan digantikan dengan yang lain. Kemudian karena sang jenderal tak ingin untuk peperangan yang kedua kalinya gagal, mulai membuat sebuah rencana busuk dengan akan memerintahkan Mayor Abdul untuk menyusup menuju pertahanan Iran, seolah-olah ia telah berkhianat dan bergabung bersama pasukan Iran. Tepat setelah Abdul berhasil menyusup ke markas Iran, kemudian dia memberikan laporan palsu tentang tentara Irak yang akan kembali datang dengan mengirim jumlah pasukan yang lebih banyak. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan peperangan yaitu pasukan Iran harus mengirim sniper terbaik untuk menyusup ke markas Iran dan membunuh komandan tertinggi mereka. Pada awalnya Ahmad serta Aziz yang merupakan pemimpin pasukan pun menganggap jika perkataan Abdul merupakan sebuah jebakan untuk menjebak mereka. Namun untuk meyakinkan para pasukan Iran, secara terang-terangan Abdul pun mulai menjelaskan tentang lokasi tentara Irak, sekaligus memberitahu cara untuk menyusup ke markas tersebut. Dikarenakan belum merasakan yakin jika perkataan Abdul adalah jebakan atau bukan, akhirnya Zarin pun memutuskan untuk pergi menuju markas Irak, namun hanya dengan dia sendirian. Malam harinya setelah Zarin berhasil masuk ke wilayah musuh, secara diam-diam ia memasang berbagai jebakan sebelum tentara Irak datang dan berkumpul di markas tersebut. Hingga di pagi harinya, ketika Zarin sedang mengawasi tentara Irak di tempat persembunyian, tiba-tiba pasukan sniper Irak dan Rashid pun mulai bersiap-siap menunggu kedatangan Zarin. Namun meskipun begitu, mereka yang belum mengetahui jika Zarin sudah memasang beberapa peledak pun alhasil membuat tentara musuh langsung berakhir tewas terkena ledakan. I said get out! Sementara Zarin yang bersembunyi di balik semak-semak dengan cepat mulai membidik dan membunuh satu persatu tentara musuh. Hingga komandan tentara Irak yang masih belum mengetahui posisi Zarin mulai memerintahkan anak buahnya untuk menembak artileri ke segala arah agar Zarin keluar dari tempat persembunyiannya. Namun pada saat itu salah seorang sniper tentara Irak tiba-tiba malah mengetahui tempat persembunyian Zarin dan berhasil melancarkan serangan balik. Walaupun terluka parah, Zarin yang tidak pantang menyerah pun mulai balik memancing sniper musuh dan berhasil membunuhnya. Sementara di sisi lain, Rashid yang telah mengetahui posisi persembunyian Zarin pun dia langsung membidik ke arah semak-semak. Namun saat ia akan mengeluarkan tembakan, dengan cepat Zarin berhasil menembak lebih dulu ke arah Rashid. Namun setelah ia berhasil membunuh Rashid, Zarin yang sudah tidak sanggup berdiri karena sempat terkena tembakan pun akhirnya harus tewas terbunuh karena dibombardir oleh tentara Irak. Dan karena jasanya selama di medan peperangan, dia dianggap sebagai penembak jitu terbaik yang dimiliki oleh tentara Iran. Dan di akhir film kita mulai diperlihatkan kepada Hussein yang sedang mengintai di area perbatasan untuk membunuh sang Jenderal Hamsi.